Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Victor Rafael Huta Barat dengan NIM 2301 126108 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari jurusan Sosiologi. Saya akan membahas materi tentang Sosiologi Kesehatan dan Antropologi Kesehatan. Mari kita masuk ke materi. Pentingnya belajar sosiologi atau antropologi kesehatan. Pendidikan dokter, kesehatan, dan perawat sudah cukup mereka peroleh. Tetapi persoalan praktek lapangan tidak selalu berkaitan langsung dengan masalah kesehatan. Seperti pola penyakit menular sudah jauh berkurang dengan ditemukannya antibiotik. Pola pemeliharaan kesehatan cenderung berubah. Masyarakat bukan hanya mencari pertolongan medis hanya karena takut mati, tetapi ada kecenderungan hanya untuk agar pekerjaan mereka sehari-hari tidak terganggu, kecantikan, kebugaran, pengembangan intelektual, dan lain-lain. Dan selanjutnya pengembangan perbedaan anggapan orientasi sehat. Dahulu, masyarakat berpikir ke dokter atau ke dukun waktu hanya sakit. Adanya ketakutan bila berhubungan dengan rumah sakit. Berobat ke rumah sakit bukan hanya jadi sembuh, malah jadi sakit. Namun sekarang pola pikir masyarakat sudah berubah. Seperti alternatif pilihan untuk tetap bugar sudah semakin banyak. Masyarakat mampu memilih tujuan pengobatan modern dan rumah sakit yang semakin banyak. Selanjutnya, belajar sosiologi atau antropologi kesehatan adalah untuk memahami mengapa adanya perbedaan antar golongan dan mengapa ada perbedaan jenis kelamin dalam kunjungannya ke layanan kesehatan. Apakah ini merupakan fakta sosial bahwa kaum perempuan dianggap lebih lemah? Beberapa lingkup masalah biometrik yang membutuhkan permasalahan sosial, antara lain pengaturan jumlah penduduk melalui alokon, sterilisasi tersebut. Kontra KB, pelopornya adalah Malthus. Ia hanya menyarankan menunda perkawinan. Perbedaan penyebaran KB di barat dan timur berbeda. Alasan kontra KB sama dengan pembunuhan bayi, dan yang kedua, KB dianggap tidak wajar. Ketiga, tidak percaya pada karunia Tuhan. Yang keempat, sama dengan mengabaikan doa para rasul yang dianjurkan untuk memperoleh banyak umatnya atau keturunan. Yang kelima, KB membawa masalah sosial. Yang keenam, ada anggapan sebagai konspirasi barat terhadap negara berkembang. Selanjutnya, lingkup masalah biometrik yang membutuhkan permasalahan sosial. Antara lain ialah mengakhiri hidup dengan cara aborsi. Yang kedua, memperpanjang usia hidup melalui transplantasi organ tubuh, alat pacu jantung, dan lain-lain. Yang ketiga, pemilihan jenis kelamin dan transseksual atau transgender. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup melalui rekayasa genetika, inseminasi buatan, bank sperma, dan sebagainya. Dan yang terakhir, percobaan menggunakan manusia hidup. Oke. Permasalahan sosial kesehatan yang membutuhkan keahlian sosiologi antara lain disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, rendahnya kualitas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata, rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin. Dan ada juga masalah sosial berkaitan dengan masalah kesehatan. Semula penyebab kematian disebabkan akibat dari yang pertama, adanya kemiskinan, yang kedua, kebodohan, yang ketiga, sanitasi, dan yang keempat adalah gizi. Dan ada juga kelemahan-kelemahannya. Seperti kelemahan ilmu sosial, terlalu menekankan faktor sosial budaya seperti nilai, norma, kepercayaan, dan sikap.
dan mengabaikan keadaan kesehatan penduduk yang masih hidup. Dan juga kelemahan ilmu kedokteran antara lain terlalu menekankan pada faktor kesehatan fisik yang masih hidup. Dan ada juga bagaimana kinerja pelayanan kesehatan kita. Seperti yang kita ketahui, status kesehatan seperti AKI, UHH, AKB, dan lain-lain. Apakah status kesehatan kita sudah cukup baik? Sepertinya untuk saat ini belum lah. Dan kinerja juga dipengaruhi oleh determinan. Sebagian besar masalah kesehatan berada di luar sektor kesehatan. Oleh karenanya, dalam pembangunan kesehatan perlu adanya upaya untuk yang pertama yaitu meminimalkan underlying causes atau berbagai penyebab tak langsung seperti pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Yang kedua, menangani cause of the causes, yaitu penyebab fundamental atau masalah sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan. Mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Sosiologi atau antropologi kesehatan. Etnopsikiatri, teori label atau lebih dikenal dengan menekankan pada seperti kayak memberi cap kepada orang tersebut seperti dia itu maling atau dia itu pencuri atau dan pengedar atau lain sebagainya. Tes kasus telah diuji coba oleh Rosette Hunt dengan berpura-pura sakit jiwa yang dirawat selama 19 hari. Sakit jiwa selalu dianggap memiliki preferensi kambuhan baik sementara maupun melekat selama hidup si penderita. Perilaku menyimpang dari norma umum sifatnya universal, tetapi cara penanganannya dan pola penyembuhannya sangat bervariasi. Dalam masyarakat non-barat atau masyarakat tradisional, orang yang menunjukkan tingkah laku abnormal atau tidak normal, kalau tidak bersifat galak dan membahayakan, biasanya mereka itu dibebaskan atau tidak ditangkap, dikembalikan ke masyarakat lah. Sebagaimana pada masyarakat, bahkan ada yang membiarkan mereka mengurus dirinya sendiri seperti dirawat di rumah oleh keluarganya masing-masing. Bila sekiranya akan membahayakan, umumnya dilakukan pengucilan atau seperti diasingkan dari masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Fenomena ini banyak ditemui di kalangan seperti bangsa Afrika, India, Asia Barat, hingga ke Indonesia kita sendiri. Sistem pengobatan etnopsikiatri. Penelitian French yang dilakukan pada penduduk Yoruba, Nigeria, menentukan bahwa yang pertama, pasien harus tinggal dirawat selama beberapa hari di rumah pengobatan tradisional, dan yang kedua, beberapa minggu dilakukannya pemasungan sampai percaya bahwa si pasien tidak akan melarikan diri. Yang ketiga, diberikan pengobatan dengan berbagai ramuan, pengobatan, dan hewan-hewan. Yang keempat, kadang-kadang dukun atau orang pintar melakukan praktek trance untuk masuk ke dalam alam roh si penderita dengan tujuan untuk berdialog dengan roh jahat yang menghuni jasad si penderita tersebut. Yang kelima, bila pasien dianggap sembuh, dilakukannya upacara pelepasan yang umumnya dilakukan di tepi sungai yang meliputi pengobatan darah, yakni pembersihan pasien secara simbolik yang merupakan lambang dari kematian dan kelahiran kembali dalam kehidupan baru. Dan ada juga peran dokter, penyembuh, dan pasien.
Dalam banyak masyarakat, jumlah pengobatan sangat terbatas. Sedangkan jumlah pasien yang sangat banyak atau universal. Permanen temporer. Bagi penyembuh, peranan itu dilakukan secara permanen, sementara bagi si pasien peranannya hanya temporer. Atasan dan bawahan. Bersifat hubungan yang menguasai dan menaati. Penyembuhan yang memberikan instruksi dan larangan sementara pasien dalam posisi pasif dan harus ditaati oleh si pasien tersebut. Sukarela non sukarela. Hubungan antara penyembuh dalam konteks penyembuhan biasanya lebih bersifat sukarela, sementara bagi si pasien umumnya lebih cenderung ke tidak sukarela. Spesifikasi dan pendidikan. Penyembuhan modern bersifat sangat spesialisasi. Misal spesialis mata, THT, internis, dan lain-lain. Proses belajar melalui sistem pendidikan formal dan cenderung bersifat pribadi. Sistem pembayaran baku dan diatur secara ketat, seperti yang sekarang kita ketahui sudah adanya kasir. Lulusan dilakukan upacara dan praktek lapangan yang dilakukan secara formal oleh masyarakat atau individu-individu tertentu. Terdapat spesialisasi tetapi seringkali kabur dan tumpang tindih. Misalnya dukun urut, dukun bayi, dukun patah tulang, dukun ramuan, dukun beranak, dukun peramal, dan juga proses pendidikan melalui informasi, yaitu belajar pada yang lebih senior dan dalam jangka waktu yang lama. Sistem pembayaran bersifat hadiah. Lulusan dilakukan upacara inisiasi yang dilakukan secara informal. Sertifikasi status diberikan secara formal dari lembaga profesi medis seperti yang kita ketahui seperti gelar misalnya S1, S2 dan sebagainya. Citra profesional ditandai dengan tingkah laku, pakaian, dan berbagai jenis perlengkapan yang dia pakai. Stereotip yang muncul adalah penyembuhan modern dianggap mata duitan. Hubungan seringkali bersifat temporer yang berpolakan pamrih dan imbal jasa. Sertifikasi status diberikan secara ritual dengan berbagai jenis tarian dan ritual magis. Citra profesional ditandai dengan objek ritual seperti bulu-bulu, taring, bunyi-bunyian, tepung sari, dan pohon juga ada, dan lain sebagainya. Stereotip itu tidak seluruhnya benar, karena penyembuh tradisional pun dalam budaya-budaya tertentu bahkan juga menuntut imbalan yang sangat besar atau seperti 2 digit atau 3 digit mungkin maybe. Contoh di kalangan orang Eskimo di Alaska dengan meminta pembayaran yang bila disetujui adalah menawarkan istri si pasien atau anak perempuannya sebagai pasangan seksual. Untuk meningkatkan kepercayaan pasien, keduanya seringkali juga melakukan praktek pengelabuhan pada si pasien. Seperti sekarang banyak juga kasus yang seperti kita ketahui itu ada dokter abal-abal yang sampai sekarang sudah banyak memakan korban. Dokter juga sering menggunakan placebo atau bahan kimia yang tidak aktif untuk efek menekankan pasien. Sikap publik yaitu penyembuhan modern atau kita sebut dengan dokter di Amerika Serikat dianggap sebagai dewa penolong.
Tetapi sering juga masyarakat kecewa dan terjadinya pelanggaran kode etik atau malpraktek. Ya itu tadi seperti dokter gadungan tadi. Pengobatan oleh dokter umumnya dilakukan dalam tempat khusus dan tertutup, sangat pribadi, dan adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat akan penyalahgunaan wewenang. Penyembuhan tradisional sering juga dianggap dewa penolong, tetapi pada sisi lain dianggap makhluk yang berbahaya dan sebaiknya perlu dihindari bila bermasalah dengannya, karena dikhawatirkan dengan kekuatan magisnya, seperti dia itu seperti penyihir. Jika kita bermasalah dengannya, dia dapat menyerang kita dengan ilmu-ilmu sihirnya, itu yang dianggap oleh orang-orang tradisional di zaman dahulu. Pengobatan oleh dukun seringkali dilakukan di tempat terbuka, yang kadang kala diikuti dengan berbagai ritual dan tarian secara terbuka. Tujuan dari si dukun ini untuk menampilkan atau mempraktekkan di hadapan masyarakat atau pasien-pasien lainnya bahwa mereka bisa melakukan ini, mereka bisa melakukan yang orang umum tidak bisa. Itu yang membuat mereka ditakuti atau disegani di kalangan tertentu atau masyarakat sekitar. Kita next ke materi selanjutnya. Kita lanjutkan ke materi masalah pangan dan gizi dalam konteks sos itu sosiologi atau antropologi kesehatan. Yang pertama, mengapa masalah pangan dan gizi dianggap penting untuk dikaji oleh sosiologi dan antropologi kesehatan? Itu disebabkan kelaparan dan kekurangan gizi merupakan hambatan yang paling besar bagi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Pola konsumsi dan pola makan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan makan yang buruk. Kekurangan gizi dapat menurunkan daya tahan tubuh, seperti mudah terserangnya infeksi dan penyakit lainnya. Kekurangan gizi juga dapat menyebabkan kemampuan bekerja tubuh kita ini menurun. Selanjutnya, kebiasaan makan hanya dapat dipahami dalam konteks budaya, menyangkut yang pertama yaitu cara memasak, selera kesukaan dan ketidaksukaan masyarakat terhadap makanan tersebut, kepercayaan pantangan, seperti itu. Kita juga harus membedakan antaranya nutrimen atau menyangkut biokimia atau suatu zat yang mampu memberikan asupan gizi bagi penelannya atau yang mengkonsumsi tersebut. Selanjutnya, makanan atau food, konsep budaya yang mensahkan layak atau tidaknya suatu zat untuk dikonsumsi. Seperti di Indonesia sendiri adanya lembaga yaitu BPOM. Demikian kuatnya konstruksi budaya makanan ini, maka sangat sukar untuk merubah pola makan tradisional ini. Konsep tantangan atau konsep tentang suatu yang layak dikonsumsi sangat bervariasi, meskipun bahan tersebut layak secara gizi, misal seperti kuda, anjing, kodok, kadal, ikan, gurita, ular, capung, laron, belalang, dan lain sebagainya. Pola seperti itu juga sering terjadi di berbagai daerah negara budaya. Biasanya pola seperti itu terjadi di negara-negara yang masih memeluk erat kebudayaan yang mereka punya. Pola penyeleksian melalui budaya itu kemudian diperumit lagi dengan adanya selera dan penseleksian pribadi meskipun diperbolehkan secara budaya. Setiap orang senang mencoba menu baru, tetapi pola tradisional yang dikenal sejak kecil
akan selalu melekat dan sangat sulit diubah. Contoh orang Hadza dari Tanzania, meskipun mereka sangat lapar dalam perburuan di hutan, mereka tidak mau makan hati dan darah dari binatang yang mereka dapat dari hasil berburu tersebut. Mereka selalu membuang jenis ini dari hewan buruan yang mereka peroleh. Meskipun yang seperti yang kita ketahui, hati dari hewan itu sangat tinggi akan gizi. Dan selanjutnya yaitu nafsu makan dan lapar. Selain perbedaan konsep makanan dan nutrimen atau zat gizi secara biokimia, hal yang juga dikaji oleh sosiologi antropologi kesehatan adalah yang pertama itu adanya cara makan, kapan dimakannya ini seperti sudah di luar atau belum, dan etika makan. Contoh konsep sarapan pagi bagi orang Amerika Serikat berbeda dengan orang Meksiko. Orang Amerika Serikat meskipun sudah sarapan cukup, masih merasa lapar pada siang hari. Sedangkan orang Meksiko lebih tahan sampai jam 4 sore, tidak merasa lapar dan baru merasa lapar pada jam 9 malam. Konteks ini berkaitan dengan geografis. Orang Meksiko berada di ketinggian kurang lebih 7.200 kaki. Di Kolombia pada waktu yang sama mereka perlu makanan yang padat sehubungan mereka berada pada ketinggian yang lebih tinggi, yaitu 8.700 kaki. Dari maka nafsu makan dan lapar gejala yang berhubungan tetapi juga berbeda. Nafsu makan sama dengan keinginan untuk memuaskan rasa lapar yang secara budaya berbeda. Lapar sama dengan fisiologis yang menggambarkan kekurangan gizi pada tubuh si manusia tersebut. Dan klasifikasi makanan dalam budaya. Setiap budaya memberikan klasifikasi atau bahan makanan menyangkut status dari pretis. Misalnya makan roti dan jagung pada orang Meksiko, beras giling dan non giling pada orang Asia seperti orang Vietnam. Makanan utama seperti makanan ringan, makanan selingan, persembahan seperti nyemil dan lain-lain. Makanan untuk orang sakit, orang tua, jamuan dan lain-lain. Seperti contohnya yaitu orang Amerika Serikat menganggap telur adalah makanan yang wajar, tetapi cara memasaknya sangat menentukan untuk setiap waktu makan. Telur mata sapi hanya dianggap cocok untuk sarapan. Telur dadar cocok untuk makan malam, makan siang, selain untuk sarapan lah. Klasifikasi makanan juga dikenal dengan konsep. Yang pertama itu makanan ringan dan berat. Kita sudah pada tahu lah. Seperti makanan berat tuh seperti yang kita konsumsi yaitu nasi terus ubi rebus, itu termasuk makanan berat, ubi. Dan juga ada berbagai jenis umbi-umbian itu termasuk makanan berat. Dan makanan ringan itu antara lain seperti contohnya yaitu seperti kita ngemil snack itu makanan ringan seperti chinos dan lain sebagainya. Dan juga ada makanan panas dan makanan dingin. Makanan panas itu ya sudah lazim lah untuk kita ketahui, seperti makanan yang baru dimasak. Dan makanan dingin itu seperti kolak dingin. Selain masalah tersebut, dalam banyak budaya juga dikenal tabu makanan. Konteksnya siklus kehidupan atau inisiasi, misal pubertas, kehamilan, kelahiran dan lain-lain, kesehatan dan sakit individu, ritual dan kepercayaan.
Peran makanan dalam konteks budaya. Makanan sebagai ungkapan tradisional atau seperti syukuran. Pola hidup juga banyak dilakukan oleh para petani modern dengan hanya duduk di traktornya. Jutaan pekerja kantor sama sekali tidak punya kegiatan jasmani dan hanya bergerak sedikit dengan jarak yang pendek. Misal bergegas mengejar bus atau berjalan menuju ke ruangan lainnya. Kesimpulan dari materi tersebut, kita sebagai manusia sepatutnya lebih memikirkan tentang kesehatan kita, karena kesehatan lebih penting dari segalanya. Kita jaga pola makan, pola tidur, kita jaga apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu semua kembali buat tubuh kita. Sekian dari saya, selamat malam, terima kasih.